92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu, masih bareng Amai dan juga Kak Davina nih. Nah, Pesona Inspira, sekarang kita udah kedatangan tamu-tamu yang sangat keren nih. Bisa sapa-sapa dulu ke Pesona Inspira? Hai gitu. Hai. Oke, bisa perkenalan dulu nih biar Pesona Inspira tahu namanya siapa aja. Halo, aku Anjani dari Forpis Wonosobo. Oke. Aku Satria dari Forpis Wonosobo juga. Oke, kira-kira dari kelas berapa aja nih? Kelas 12. Oke, Kak Anjani dari kelas 12, Kak Satria dari? 12 juga. Oke, dari kelas 12. Nah, sebelumnya Amai mau tanya nih, Forpis itu apa sih? Forpis itu Forum Remaja Palang Merah Indonesia, yang itu wadah kumpul bagi perwakilan PMR yang ada di suatu wilayah di bawah binaan naungan atau naungan PMI di nasional, provinsi ataupun kabupaten atau kota. Oke. Nah, kalau misalkan Forpis itu tujuannya apa? Tujuannya sebagai jembatan antara PMR dan PMI untuk meningkatkan kualitas PMR di wilayahnya. Oh, kira Forpis itu isinya maksudnya kayak orang yang menjabat di situ anak-anak maksudnya anak-anak apa ya, kayak pelajar semua gitu? Iya. Oh, oke. Nah, Forpis itu apa yang menjadi tugas Forpis gitu? Tugasnya mengkoordinir dan mengkoordinir aspirasi dari PMR unit untuk kemudian dirumuskan dan diajukan kepada PMI lalu direalisasikan. Oke. Nah, apa sih arti sebenarnya dari first aid atau pertolongan pertama menurut Kak Anjani dulu nih? First aid atau pertolongan pertama itu penanganan yang tepat dan cepat kepada korban, entah itu darurat atau tidak. Jadi itu pertolongan paling awal bagi korban. Oke, kalau menurut Kak Satria gimana nih? Apa sih arti dari first aid? Menurut saya, first aid itu pemberian bantuan darurat segera sebelum bantuan medis profesional datang. Oke. Berarti langsung ketika seseorang itu kayak terluka langsung diberi bantuan gitu ya? Iya. Oke. Nah, kenapa sih remaja atau pelajar itu penting banget belajar first aid? Dari Kak Anjani dulu boleh dijawab. Karena kan kita nggak tahu yang namanya kecelakaan atau musibah itu terjadi kapan, itu kan kita nggak tahu. Jadi penting banget untuk ada yang memiliki edukasi atau keterampilan pertolongan pertama. Jadi kalau ada korban, entah itu 1 atau 2, itu ada yang bisa melakukan pertolongan pertama. Kalau menurut Kak Satria gimana nih? Kenapa sih penting banget buat kita para remaja itu belajar tentang pentingnya first aid? Menurut saya karena situasi darurat itu tidak mengenal waktu dan tempat. Jadi kita sebagai seorang pelajar harus bisa memiliki keahlian first aid supaya dapat menangani keadaan darurat. Oke. Tapi pernah nggak sih ada cerita kayak misalnya Kak Anjani dan juga Kak Satria itu kayak melakukan pertolongan pertama? Pasti ada. Dan kalau di sekolah itu sering banget. Lagi kondisi lagi acara Agustusan atau acara-acara tertentu atau bahkan upacara Senin biasa, itu banyak tugas pertolongan pertama dan banyak juga hal unik yang terjadi. Jadi biasanya kalau di sekolah itu ada acara, biasanya ngundang PMR gitu. Oke. Kalau Kak Satria pernah nggak nih kayak ada cerita tentang tentang pertolongan pertama yang pernah dialami gitu? Kalau cerita itu sering. Terkadang juga ketika lagi pelajaran saya dapat telepon untuk merespon siswa yang pingsan, sesak nafas. Terus kemudian juga terkadang ada siswa yang mengalami insiden di jalan dan datangnya ke kita. Oke. Di lingkungan sekolah itu pernah nggak ada kayak ketika keterampilan P3K itu benar-benar kepake gitu sama sekolah? Ada. Pernah? Sering ya. Boleh diceritain nggak tuh? Contohnya waktu ada Liga OSIS jadi kan karena sekolahnya lapangannya itu di luar, kita pakai lapangan dari desa setempat. Di situ kita
minjem lapangannya, kita PMR bertugas semua di situ. Dan ternyata waktu itu saya yang nugasin salah satu PMR-nya. Karena posisi dia sebagai pengurus, jadi saya tugasin. Ternyata beberapa selang 24 jam, ternyata anak yang kemarin tugas di situ itu ternyata dia anak yang sensitif. Jadi ada hal-hal gaib yang terjadi setelah itu. Tapi pertolongan pertama tetap lancar. Oke. Kalau misalnya Kak Satria pernah nggak ada kayak ternyata P3K itu benar-benar kepake gitu? Pernah, sering bahkan ketika saya ditugaskan untuk menjadi tim medis terutama di sekolah, ketika kegiatan seperti upacara, kemudian pertandingan olahraga, kemudian waktu itu terakhir kegiatan disnatalis sekolah. Oke, Pesona Inspira, tadi kita sudah membahas tentang apa itu Forpis, kemudian fungsinya Forpis, dan bercerita tentang pengalaman-pengalaman di sekolah mengenai tentang P3K juga ya, dan benar-benar terpakai. Nah, Pesona Inspira, setelah ini jangan kemana-mana ya, karena Amai akan memutarkan satu lagu yang buat Pesona Inspira makin semangat mendengarkan radio kita. Masih bersama Davina dan Amai pastinya hanya di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Nah, gak cuman masih bersama Davina dan Amai aja, karena hari ini kita udah kedatangan sama dua narasumber hebat kita dari Forpis Wonosobo. Tadi udah disampaikan nih kalau misalkan Forpis Wonosobo ini merupakan salah satu forum atau organisasi yang berada di bawah naungan PMI atau Palang Merah Indonesia Kabupaten Wonosobo. Berarti Forpis Wonosobo ini naungannya adalah sekabupaten, iya? Iya. Jadi si Forpis Wonosobo ini adalah organisasi yang menaungi PMR sekabupaten gitu. Iya, wadahnya. Nah, aku mau nanya-nanya sebelum kita masuk ke banyak-banyaknya tema hari ini mengenai first aid itu keren atau jadi first aid itu keren. Aku mau nanya-nanya mengenai dari Kak Satria sendiri dan juga Kak Anjani nih. Dari Kak Anjani dulu deh, aku mau nanya, Kak Anjani udah berapa lama sih di PMR sampai bisa menjadi koordinator di Forpis Wonosobo? Itu dari tahun 2022, waktu masih SMP. 2022, itu berarti sudah hampir 4 tahun. Iya. Kalau dari Kak Satria sendiri? Kurang lebih tahun 2023. Oh, berarti beda setahun ya? Iya. Beda setahun sama Kak Anjani nih. Aku mau nanya nih, kenapa kalian memilih untuk lanjut ke Forpis? Why? Apakah PMR sangat menyenangkan dan semenyenangkan itu? Pasti sih. Oh, pasti sih. Walaupun dulu awalnya kayak orang nyasar, tapi sekarang karena udah tahu menikmati, juga suka sama orang-orangnya, jadi ya kenapa nggak dilanjutin gitu. Asik, berarti kayak awalnya nyasar tapi akhirnya kita berasa pulang ke rumah gitu ya. Kalau dari Kak Satria sendiri, kenapa Kak Satria milih lanjut nih ke Forpis? Yang pertama ingin menambah relasi, kemudian menambah pengalaman. Tapi kamu mendapatkan itu selama hampir dari 2023 sampai 2025 ini join. Iya, mendapatkan itu semua. Asik. Berarti nih Forpis ini bisa menjadi wadah ya, bisa menjadi wadah untuk teman-teman berkembang, mencari relasi dan pengalaman seperti apa yang tadi udah disampaikan oleh Kak Satria. Nah, tapi kan kalian nih dari PMR baru join Forpis gitu ya? Iya. Oh, kalau joinnya ke Forpis itu susah nggak? Enggak, tapi memang ada proses yang harus dilalui. Ada proses, emang setiap hasil tuh ada prosesnya ya. Prosesnya tuh apa aja nih Kak Koor? Biasanya itu setiap tahun ada oprek biasa. Ada terus oprek. Seleksi berkas, terus seleksi wawancara. Seleksi berkas kemudian wawancara. Biasanya apa aja tuh yang perlu dipersiapkan untuk kayak berkasnya gitu? Berkasnya basic aja sih, kayak piagam, sertifikat, data diri, terus surat izin orang tua. Oh gitu. Kalau buat join itu kan perlu kayak piagam-piagam. Itu piagam penghargaan lomba atau piagam apa? Semuanya. Itu berarti, cuman kayak piagam itu cuman kayak nilai plusnya aja, nilai nggak plusnya wajib. aja. Berarti lebih ke yang penting surat izin orang tua dan niat serta tujuan dia ada di Forpis gitu kali ya. Iya.
Kalau menurut tadi kan udah disampaikan tuh kalau kalian tuh nggak susah, tapi emang beneran nggak susah waktu kalian masuk gitu, waktu kalian mencoba untuk tes wawancaranya dan yang lain-lainnya gitu. Kalau dari Kak Satria dulu deh, boleh bercerita nggak sama kisahmu dari awal di Forpis? Kalau menurut saya nggak begitu sulit sih, karena kan sudah panggilan hati Panggilan untuk menolong hati, sesama. asik, kemanusiaan banget ya. Iya. Nggak susah berarti emang dari Enggak. awalnya. Yang penting jalani aja. Yang penting jalanin aja. Quotes hari ini nih Pesona Inspira kita punya satu quotes yaitu ya udah jalani aja guys, karena semua pasti ada jalannya. Yang penting diambil dari hati. Kalau dari Kak Anja nih, boleh nggak aku dengerin cerita dari koordinator Forpis Wonosobo ini? Cerita apa ini? Cerita awalnya Forpis deh, susah nggak gitu? Sebenarnya dulu itu kan karena yang di angkatan sebelum aku itu nggak ada yang join Forpis kan. Jadi waktu aku mau ikut seleksi sebenarnya nggak begitu pede, tapi karena waktu itu udah berangkat dan kita berangkat posisi nggak bawa surat tugas dari sekolah, malu banget, salah kostum lagi. Aduh, itu tapi pasti akan mengenang ya, Iya. sangat mengenang sampai sekarang. Atau masih ada malu-malunya gitu kalau inget? Ya nggak sih sebenarnya, Nggak sih. happy aja, cuman Alhamdulillah. agak rumit Enggak rumitnya kenapa? karena ibaratnya antara pembina sama PMI-nya itu nggak begitu deket, jadi kadang kalau ada info apa kita nggak tahu, makanya kita waktu datang dari yang sekolah kita nggak bawa surat tugas karena kita nggak tahu infonya itu. Oh gitu, tapi kalau misalkan itu tuh emang individu atau dari sekolah? Sekolah mendelegasikan atau individu ya udah aku mau berangkat gitu, aku mau daftar deh gitu. Dua-duanya sih. Oh dua-duanya, berarti Iya. kayak sekolah memang menyuruh berangkat tapi ada kemauan juga dari Kak Anjani untuk Iya. gas join Forpis sih. Oke, Pesona Inspira nih udah dengerin cerita dari kakak-kakak narasumber hebat kita nih. Ada kisahnya, ternyata ada unik-uniknya ya, di depan ada rumit-rumitnya mengenai pendaftaran Forpis. Kalau Forpis tuh di tahun ini sudah open recruitment belum? Udah bulan April ya? Iya, April. Oh April, berarti di setiap awal tahun. Iya, jadi ini baru angkatan kita. Oh ini baru, angkatan baru gitu ya. Iya. Oke, Pesona Inspira, mungkin ada yang mau join tuh, mungkin berarti bisa di April depan atau di tahun depan gitu pokoknya. Oke, kan tadi kita udah dengerin dari pengalaman-pengalaman dari dua narasumber hebat kita, dan waktunya kita kembali ke back to topic ya, mengenai first aid itu keren. Tadi udah disampaikan kalau misalkan jadi first aid adalah penolong pertama ya. Penolong pertama itu menjadi hal yang penting, dan remaja tuh harus bisa untuk menjadi first aid. Kalau pastinya tetap harus bisa untuk di P3K-nya itu ya, untuk saling membantu sesama, biar nanti juga punya dorongan hati kayak punya Kak Satria nih. Nah, aku punya pertanyaan nih. Biasanya kalau misalkan remaja-remaja atau orang awam itu mau memberikan pertolongan tuh kan pasti banyak banget kesalahan. Kayak contohnya kalau misalkan lagi kecelakaan tuh kadang banyak sekali orang-orang yang tiba-tiba mengangkat tubuhnya, padahal kan itu kan nggak boleh ya, dan itu harus didiamkan sampai ada pertolongan medis atau hal-hal cedera yang lebih kecil deh. Kalau boleh tahu nanti bisa diceritakan juga, kalau misalkan kesalahan-kesalahan apa sih yang sering dilakukan orang awam saat melakukan pertolongan? Itu biasanya apa tuh? Panik. Biasanya orang awam itu cenderung berorientasi pada kecepatan, bukan ketepatan. Padahal kan ketepatan di atas kecepatan. Jadi misal ada korban, yang penting kita tahu langkahnya dulu, fokus ke langkahnya. Yang penting caranya benar dulu, cepat atau enggaknya itu poin keduanya, bukan segalanya. Oke, berarti kecepatan tuh itu poin keduanya, bukan segalanya. Tapi emang banyak sekali orang-orang yang tiba-tiba kalau misalkan lihat orang jatuh tuh panik, rasanya harus gimana, masih bingung gitu ya. Iya, pasti. Itu biasanya akan berakibat fatal gitu kalau misalkan paniknya berlebihan. Iya. Karena kadang kalau misal kita sebagai penolong itu panik, otomatis kita menilai korbannya itu bisa aja salah. Jadi kita mau ngasih penanganan bisa aja salah. Itu kadang misal korban sesak nafas, tapi itu masih sadar, malah kita kasih CPR atau FGP, itu kan bahaya banget kan ya. Iya. Oke, kalau misalkan dari Kak Satria sendiri, ada nggak sih yang menurut Kak Satria tuh kayak itu menjadi kesalahan yang sering kali dilakukan oleh orang awam untuk melakukan pertolongan pertama selain panik?
Mungkin ya orang-orang awam tidak mengetahui injury yang dialami korban. Misalkan seperti tadi dicontohkan ada kecelakaan, korban langsung diangkat. Iya. Harusnya kan melakukan asesmen dahulu. Injury-nya apa gitu kan. Wah, itu biasanya gimana tuh Kak untuk cara kita biar tahu gitu? Menggunakan yang namanya ASNT, awas suara nyeri tidak respon. Oh, berarti yang kayak misalkan orang udah agak nggak sadar tuh harus dicubit yang kenceng terus kita lihat responnya gitu atau gimana? Iya, kurang lebih seperti itu. Berarti kita memang harus bisa ya, kita memang harus tahu base-nya dulu ya. Iya. Oke, nah kan tadi udah disampaikan tuh kesalahannya adalah yang pertama panik dan yang kedua adalah nggak mengetahui injury-nya. Nah aku tuh punya pertanyaan lagi, kalau berarti kan kita semua kalau kayak gitu tuh harus paham sama base-nya. Nah atau dasar-dasarnya atau sesuatu yang emang harus kita pahami dulu nih untuk menjadi first aid. Kalau menurut Kak Anjani dan juga Kak Satria, apa sih yang harus pertama kali kita ketahui nih? Apa yang harus pertama kali kita pahami mengenai cara untuk menjadi penolong pertama? Mungkin ya terkait SOP-nya ya. SOP. Sebelum menolong itu dipastikan kita aman dahulu sebagai penolong. Kemudian dipastikan lingkungan itu benar-benar aman untuk tindakan pertolongan, baru menolong si korban. Kalau boleh tahu contohnya nggak? Atau ada deh dari Kak Anjani gitu bisa menceritakan, misalkan nih contohnya adalah ketika orang sesak nafas atau ketika orang tiba-tiba jatuh pingsan, kita tuh harus ngapain dulu sih? Itu ada yang namanya ABC. Jadi airway, breathing, and circulation. Wah. Jadi sebenarnya first aid itu sendiri udah dasar dari paling dasar. Jadi first aid itu ya medis dasar. Cuman kalau mau bicarain dasar dari dasar itu yang penting kita membuka jalan nafas. Jalan nafas. Kalau emang korbannya nggak ada nafas, nggak ada nadi, baru kita kasih CPR atau RCP. Tapi kalau misal kita nggak yakin atau kita nggak tahu caranya, mending kita telepon nomor darurat aja. Oh, berarti emang kalau misalkan kita nggak bisa nih, kita nggak yakin, lebih baik kita langsung menghubungi nomor darurat. Oke, berarti kan tadi kan kalau misalkan kita tuh emang benar-benar harus tahu itu dulu. Dan kadang juga ada beberapa kesalahan-kesalahan seperti yang panik dan lain sebagainya yang akan membuat dan mengakibatkan hal tersebut tuh menjadi fatal gitu ya. Nah, aku punya pertanyaan lagi nih. Gimana sih caranya kita agar bisa tetap tenang? Jadi kayak kalau misalkan ada kayak gitu tuh kita nggak kayak kemerungsung panik duluan gitu. Ada nggak caranya? Sebenarnya dalam psikologi itu ada yang kayak prinsip. Jadi kita sebagai penolong itu tidak boleh terpengaruh atau terhanyut emosi dari pasien atau yang lain. Jadi agak gimana gitu ya. Soalnya kayak kita harus turn off feeling. Turn off feeling, berarti kita harus jadi orang yang tega gitu ya? Bukannya nggak tega, ya bukan tega juga, tapi sedikit kayak maksudnya agar lebih profesional. Iya, tapi kayak ngerasain tetap punya empati, simpati, cuman yang kita lakuin itu fokus ke apa yang bisa kita lakuin gitu. Memang harus bermain hati banget ya. Kalau dari Kak Satria sendiri ada nggak kayak itu tadi apa? Gimana caranya kita agar tetap tenang? Tipsnya deh. Yang paling penting itu meyakinkan kepada diri bahwa kita sebenarnya mampu untuk memberikan pertolongan. Berarti yang penting adalah kita mampu ya. Kita yakin kalau kita mampu. Kalau misalkan dari ini nih, kalau misalkan dari PMR sendiri biasanya yang kan pasti akan ada yang pertama nih. Ini agak berbeda dari yang tadi pertanyaannya sebenarnya. Aku mau nanya sedikit di luar. Kalau misalkan dari PMR sendiri tuh biasanya dasar pertama atau hal pertama yang diajarkan kepada anggotanya tuh apa sih? Kayak mungkin kan pertolongan yang di bagian apa sih biasanya gitu? Biasanya awal itu evakuasi korban. Jadi memindahkan korban itu caranya gimana? Kalau korbannya sadar gimana? Kalau nggak sadar gimana? Terus yang kedua itu pertolongan pertama pada luka terbuka sama patah tulang.
Oh, berarti yang base luka terbuka dan patah tulang dan cara mengevakuasi korban. Iya. Berarti cara mengevakuasi korban sendiri itu udah beda-beda ya? Iya, Oh. tergantung injury-nya apa, terus sadar atau enggaknya. Jadi kita beda-bedain. Boleh nggak dikasih contohnya biar Pesona Inspira juga tahu tuh apa tuh bedanya gitu. Terus habis itu kalau misalkan seperti ini harus diapakan gitu. Kalau emang korbannya nggak sadar kan tinggal angkat aja. Mm-mm. Sebelum jadi kita lakuin penilaian dulu. Kalau emang nggak ada patah tulang bisa kita angkat. Tapi kalau misal korbannya itu masih sadar, posisi penolong juga ada, misal 3 orang itu bisa diangkat pakai jadi nanti pasiennya berbaring, kita angkat bertiga, kita kunci. Tapi kalau misal penolongnya itu 2 orang, bisa kita angkat pakai Tandu. kayak pakai 2 tangan. Pakai kayak, tau gak sih kalau mainannya anak kecil itu, satu di tengah, kita yang berdua Oh ngangkat tahu, gitu. yang kayak tangannya megang siku gitu kan, terus nanti Iya. diangkat di tengah. Oh itu bisa kayak gitu. Bisa. Oh berarti nggak selamanya tuh pakai tandu gitu, enggak ya? Iya. Oh. Kan karena kalau misal tandu itu juga terbatas di sekolah kan, jadi kita sebagian besar mengandalkan kemampuan diri sih. Jadi sebenarnya kalau untuk yang bawa tandu itu usahain yang berpower. Yang berpower gitu, emang yang lebih besar-besar gitu kali ya. Itu emang perlu banget ya. Tapi biasanya berarti kalau misalkan nggak ada tandu, kita juga bisa untuk pakai kayak yang tadi tuh, kayak yang Iya. tangan. Kemudian juga ada yang satunya tadi yang disampaikan oleh Kak Anjani juga. Iya. Oh, tapi Kak Anjani pernah nggak mengalami itu? Maksudnya nggak ada tandu, terus akhirnya pakai yang alternatifnya itu? Bukan gak ada tandu, tapi karena itu tandunya satu. Jadi jadi kan kita tugas kan nyebar. Aku di depan, yang lain di belakang, tandunya itu ternyata lagi dipakai waktu aku noleh ke belakang. Terus aku angkat sendiri. Jadi ngangkatnya pakai metode kayak ngangkat karung beras gitu. Oh, Itu ada fungsinya. Kalau kayak gitu, walaupun badan kita kecil, itu kayak kita bisa mengurangi beban, mengurangi kayak jadi lebih ringan aja kalau ngangkat pakai metode kayak gitu. oh wow, Pesona Inspira ternyata. Walaupun sebenarnya kalau orang lain tuh melihatnya kayak itu salah nggak sih cara ngangkatnya itu, padahal sebenarnya ya itu emang ada tekniknya. metodenya gitu. Iya. Wah, keren banget ya Pesona Inspira nih, kita udah dengerin. Ternyata tuh metode ngangkatnya tuh nggak cuma pakai tandu. Untuk orang awam seperti Davina nih, sebenarnya yang aku tahu juga lebih banyak orang-orang tuh pasti pakai tandu, karena di sekolahku juga pasti pakai tandu. Tapi ternyata ketika emang kondisinya nggak memungkinkan untuk memakai tandu semuanya, itu juga bisa. Bahkan ngangkat kayak pakai karung beras itu juga bisa ya. Kalau dari Kak Satria sendiri pernah nggak mengalami itu? Yang tanpa tandu pernah waktu kegiatan pramuka, kemudian kan kita ditugaskan untuk menjadi tim pertolongan pertama. Terus ada siswa yang sudah lemas, kemudian tandu itu sedang digunakan untuk penanganan yang lain. Terus saya gendong. Oh, gendongnya dengan metode-metode yang tadi juga atau berbeda? Iya, kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Diangkat seperti karung beras juga? Iya. Oh, emang itu tuh cara yang bener-bener ini ya, bener-bener meringankan dari petugas sendiri ya? Iya. Oh gitu. Tapi aku juga mau tanya-tanya lagi nih sebenarnya tentang kegiatan kalian selama di PMR dulu nih, sebelum nanti aku akan menanyakan kalian di Forpis. Kalau misalkan kalian di PMR itu pernah nggak sih mengalami tugas yang habis itu kayak ternyata tuh korbannya tuh banyak banget, orang-orang yang butuh pertolongan tuh banyak banget. Kalian pernah nggak mengalami itu? Iya. Tapi ya agak aneh sih sebenarnya, karena waktu itu kan lagi kenapa? TKM. Apa itu TKM? Tegak Karya Manunggal. Oh, Tegak Karya Manunggal. Itu biasanya acaranya dalam bentuk? Dalam bentuk itu kayak kegiatan pramuka, tapi kita kayak benar-benar terjun ke masyarakat. Jadi kita numpang ke kayak desa mana itu, kalau punya aku waktu itu di Kalikajar. Oh, jauh ya? Iya, terus tuh kayak lumayan pelosok lah. Nah, jadi di situ posisi udah malam, karena waktu itu hujan, masih jam 9, jam 8 itu masih hujan. Jadi api unggunnya tuh diundur jadi jam 12. Jadi jam 12 malam baru api unggun? Sebelum api unggun mulai, aku sama temen aku bawa 1-2 pasien ke
pos PMR. Oh. Sedangkan pos PMR itu dari tempat pensinya itu jauh. Jauh. Iya, kita Dan itu- evakuasi pakai mobil. Oh, wow, itu berarti masih benar-benar jauh ya. Iya, benar-benar jauh. Terus di situ karena di posnya itu nggak ada orang, otomatis kayak ya udah aku aja yang di pos. Aku bilang kayak gitu. Ternyata pas temen aku balik ke lapangan, api unggun udah mulai, udah banyak banget korbannya, udah belasan. Itu tuh kenapa itu biasanya kalau api unggun itu? Nah, itu mungkin karena faktor malam udah dingin, Capek ya? capek gitu. Jadi ya kalau waktu itu sih sebenarnya aku denger ada hal-hal mistis gitu. Hal-hal Jadi mistis. karena habis pensi, terus api unggunnya tengah malam, habis hujan dingin, pasti kan rawan-rawannya. Tapi gimana sih tanggapan kalian sama sama hal-hal mistis gitu? Apakah kalian betul-betul percaya atau kalian tetap wah ini tetap ada medisnya nih, ada alasan medisnya nih, nggak mungkin cuma alasannya kayak gitu doang tuh? Kalau aku netral. Netral. Jadi tetap menghormati. Kalau misal itu kayak hal mistis, aku tetap hormat. Bahkan aku ya lumayan percaya sama hal Lumayan mistis. Cuman sebagai penolong ya fokus aja ke apa yang bisa kita lakuin sih. Terus kamu selama di pos sendirian dan setelah itu banyak sekali pasien, bagaimana rasanya? Sebenarnya agak kepikiran juga sih ya, karena itu setelah api unggun selesai, personil PMR yang masih di lapangan itu nggak balik-balik kan ya. Terus aku kayak, loh kemana mereka? Aku telepon satu dimatiin, aku telepon lagi yang lain, yang ngangkat malah guru. Terus kayak, loh ada apa gitu kan. Terus aku denger-denger kayak lagi nenangin pasien gitu. Ternyata pas balik itu ya salah satu personilnya ada yang kena gitu. Kena. Iya. Itu orang petugas juga, sama-sama petugas. Aku nggak tahu ternyata di PMR emang ada beberapa anak yang rawan gitu. Gitu. Kalau dari Kak Satria sendiri pernah nggak mengalami yang tadi seperti petugas tadi? Kalau misalkan dari Kak Anjani kan pernah tuh waktu TKM ya. Waktu TKM tuh ternyata ada banyak sekali pasien-pasien yang harus ditangani. Kalau dari Kak Satria sendiri pernah nggak mengalami itu? Pernah waktu itu ketika saya ditugaskan di acara alih golongan. Alih golongan itu dari Pramuka juga? Iya. Oh, itu kenapa itu? Apa yang membuat pasiennya jadi semakin banyak? Apakah sama? Ada hal-hal mistisnya juga atau enggak? Kalau mistis tidak ada. Oh, tidak ada. Waktu itu di acara pembukaan karena mulainya siang kebetulan cuaca panas, itu banyak yang pingsan. Oh, panas itu ya, Kak. Terus habis itu Iya. kayak capek juga ya. Terus di malamnya sebelum acara api unggun itu ada yang sesak nafas. Kebetulan kita dapat panggilan waktu kita lagi makan malam. Emang harus siap sedia 24/7 ya kalau PMR ya. Iya. Terus kita berhenti makan malam, saya instruksikan untuk merespon panggilan tersebut. Kemudian 4 personil beserta saya menuju ke lokasi untuk memberikan pertolongan. Kemudian si korban kita evakuasi ke UKS. Tapi itu banyak sekali jumlahnya. Untuk yang acara pembukaan itu banyak, kalau malam sedikit. Kalau kalian tuh gimana sih rasanya ketika lagi banyak banget maksudnya kayak lagi banyak banget pasien yang harus dilakukan sedangkan personil yang bertugas tuh nggak begitu banyak? Apakah kalian merasa kayak ya ampun capek sekali gitu? Antara nggak suka sama antara apa ya, kayak udah dijalanin aja gitu. Tugasnya ini memang tugasku gitu. Cuman kalau kita sebagai penolong kan pastinya nggak suka kalau ada korban. Artinya kita harus kerja, dan lebih baik kalau kita nganggur nggak ada korban, gitu kan lebih enak gitu. Soalnya kan nggak ada yang ditolong dan berarti semuanya sehat walafiat gitu ya. Kalau dari Kak Satria sendiri gimana tuh rasanya? Rasanya ya luar biasa, tapi kembali lagi kan ke panggilan hati. Harus
selalu siap untuk menolong sesama. Asik, pokoknya selalu siap untuk menolong sesama nih panggilan hati oleh Kak Satria ya. Ini kayaknya quotes of the day banget ya. Oke, Pesona Inspira, setelah ini akan aku putarkan lagi nih, ada satu lagu request lagi. Dan tapi tetap stay tune terus di 92,1 FM karena kita masih akan ngobrol bareng sama Kak Anjani dan juga Kak Satria mengenai jadi first aid itu keren. Pokoknya kalian stay tune terus karena narasumber kita ini hebat-hebat banget dan keren-keren banget. Nah, aku punya satu lagu request dari Ragil, ada Superfar by Lani. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu, masih bareng Amai dan juga Kak Davina nih. Nah, tadi kalau Amai boleh tahu tadi Kak Anjani ya namanya? Iya. Kak Anjani sama Kak Satria ngomongin apa aja nih? Ngomongin apa aja? Ngomongin tentang ini nggak, kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan waktu memberikan pertolongan pertama? Iya tadi. Oke. Nah, sekarang Amai mau tanya nih, gimana sih caranya biar tetap tenang waktu menghadapi orang yang butuh pertolongan? Kan biasanya kan kayak orang yang misalnya habis jatuh terus langsung panik kayak ini gimana gitu. Nah, gimana kita tuh menghadapinya orang itu? Fokus ke langkah-langkah pertolongan pertamanya itu aja. Jadi yang penting kita mikir apa yang bisa kita lakuin, kita mikir kayak gitu aja. Jadi jangan terpengaruh sama pasien atau orang-orang lain yang lagi panik gitu. Oke, kalau menurut Kak Satria gimana nih? Gimana cara kita menghadapi orang biasanya kan habis jatuh terus panik gitu ya? Jangan dengerin kata orang sekitar. Kadang kan orang sekitar itu malah justru menambah situasi menjadi keruh. Nah, itu iya. dibiarin aja. Biasanya orang-orang sekitar malah ini gimana gitu. Jadinya orang yang korbannya malah jadinya bingung gitu ya. Iya. Oke. Menurut Kak Anjani sama Kak Satria nih, apa sih tantangan terbesar buat mengajarkan first aid sama teman sebaya, teman seumurannya gitu? Dari Kak Anjani dulu boleh tuh menjawab. Itu kurang serius sama kurang fokus. Jadi kalau kurang serius kan mereka nganggapnya kita karena teman sebaya, jadi kayak disepelein, jadi kayak banyak ketawa-ketawa, banyak bercanda. Terus kalau ya kurang fokus itu jadinya mereka kayak mereka belajar masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Jadi kebanyakan juga kalau misal waktu udah di pelaksanaannya justru mereka kayak nggak inget harusnya ngapain aja tuh, mereka nggak inget kayak materi yang kita sampaikan atau kayak first aid-nya sendiri, mereka lupa sama first aid-nya, jadi kayak nggak kepake juga. Oke. Kalau menurut Kak Satria gimana nih caranya kita mengajarkan first aid buat teman sebaya gitu? Caranya ya ketika kita menjadi fasilitator bagi teman sebaya itu, bagaimana kita dalam penyampaian materi tidak membosankan. Tapi emang bener sih kalau misalnya kita mengajarkan sama teman seumuran tuh adanya malah ketawa terus gak serius gitu ya. Iya. Oke. Kalau semua pelajar bisa first aid, itu dampak positif apa sih yang bakal kerasa di sekolah gitu? Menurut aku ada 3 kemungkinan. Yang pertama, semua saling tolong menolong, damai, tentram, ya yang gitu-gitulah. Kalau kemungkinan kedua, bisa aja semuanya jadi lebih apatis. Jadi kayak kan semua orang udah bisa first aid, terus kenapa kita nolongin dia gitu kan, misalnya korban. Terus yang ketiga itu kayak rebutan korban. Jadi misal itu udah yang sakit, aku aja kayak gitu. Oke. Kalau menurut Kak Satria gimana nih? Kalau semua pelajar bisa first aid, dampak positif apa yang bakal kerasa di sekolah? Yang pertama itu menambahkan jiwa kepedulian terhadap sesama, terus menyelamatkan jiwa dan mencegah cacat akibat suatu insiden. Oke. Kalau misalnya tadi kan di sekolah nih, nah kalau di lingkungan ada nggak sih dampak positif yang bakal kerasa gitu? Kak Anjani boleh menjawab dulu. Itu
benar-benar membantu masyarakat sih, karena misal masyarakat umum itu nggak punya edukasi tentang pertolongan pertama, kita sebagai pelajar yang jumlahnya ratusan ribuan itu kan mendominasi hampir mungkin beberapa persen dari masyarakat sendiri kan. Jadi kita bisa membantu masyarakat umum. Oke. Apa sih kesalahan yang kayak sering dilakukan sama awam waktu memberikan pertolongan pertama? Ada nggak gitu? Mungkin karena mereka nggak bisa menilai korbannya, jadi kayak mereka ngasih penanganannya juga salah kan. Terus kayak misal mereka banyak sih kalau yang zaman sekarang tuh kayak lebih mentingin dokumentasi dulu daripada pertolongannya. Jadi kayak P3K pertolongan pertama pasti ketawa gitu kan, kadang kayak gitu. Atau kadang mereka kayak bikin konten dulu, gitu kan. Kalau Kak Satria, menurut Kak Satria ada nggak nih kesalahan yang sering dilakukan sama awam buat memberikan pertolongan pertama? Terkadang itu orang awam malah lebih mentingin korban daripada mentingin diri sendiri. Jadi misal di lokasi jalan raya ada kecelakaan, harusnya kan lalu lintasnya kan diatur dulu, tiba-tiba langsung nolong. Nah itu kan kemungkinan bisa menyebabkan insiden lanjutan. Tapi pernah nggak sih menemukan kejadian kayak gitu? Jadi pernah? Iya pernah. Pernah sih, sering ngalamin juga. Karena kadang kayak kalau ada kecelakaan kayak bener-bener di depan mata kita gitu. Jadi kita kadang kalau misal mau nolongin juga karena udah terlanjur masyarakatnya tuh ngumpul, kita nggak punya kayak ibaratnya kalau misal emang udah ada yang nolongin, mending kita kayak fokus ke apa yang bisa kita lakuin. Misal itu udah ditolong, terus kita kasih minum aja atau gimana gitu aja. Tapi katanya Amai pernah denger nih, kalau misalnya orang habis kecelakaan itu nggak boleh langsung dikasih minum. Itu kenapa kira-kira? Itu karena misal habis kecelakaan, korban itu kan cenderung shock. Jadi nunggu korbannya tenang dulu baru dikasih air. Kalau ada sumbatan juga kadang kan mungkin habis makan permen atau keselak atau lidahnya masuk dan nutup jalan nafas, itu kan bisa aja. Jadi kalau korbannya sesak nafas jangan dikasih air. Kalau korbannya masih shock berat itu jangan dikasih air dulu. Oke. Kalau misalnya Kak Satria pernah nggak sih nemuin kayak kejadian-kejadian kayak gitu? Pernah, waktu itu di dekat rumah saya kebetulan ada kecelakaan. Kemudian saya keluar, di jalan udah ada polisi, kemudian saya minta izin, Pak saya bantu untuk pengaturan lalu lintas ya. Kemudian dapat izin, saya membantu untuk mengatur lalu lintas. Oke. Berarti kalau misalnya korbannya itu udah benar-benar dikerubungi orang, kita melakukan hal apa yang bisa kita lakukan gitu ya, yang sekiranya membantu buat mereka. Iya. Nah, sebenarnya kita itu sebenarnya Kak Anjani sama Kak Satria itu ikut Forpis selama ini. Ada nggak sih cerita-cerita atau pengalaman yang mungkin bisa diceritakan ke Pesona Inspira yang ada di rumah, yang sekiranya masih bisa diingat sampai sekarang? Waktu itu kita yang youth camp itu ya? Iya, di Wonogiri kan? Iya, jadi kita ada kayak acara youth camp, kayak pelatihan gitu, camping buat khusus Forpis. Jadi sebenarnya yang berangkat itu ada 5 orang, 2 dari SMP, dari yang Madya, terus 2 dari Wira dan 1 sebagai koordinator. Waktu itu tahun 2024 ya? Iya, 2024. Karena koordinatornya nggak bisa hadir, jadi aku menggantikan koordinator dan Satria dengan 1 PMR Wira dari SMA Muhi. Jadi di situ kita have fun aja sih. Justru kayak ngerasa kita yang perwakilan dari Wonosobo tuh kayak paling solid. Oke. Kita waktu itu yang lain udah pada tidur di atas, masih kita yang dari Wonosobo tuh masih di bawah, kayak masih ngopi, makan bareng, cerita-cerita. Waktu itu di pinggir pantai, di warung makan, ngopi, cerita-cerita. Malamnya itu langitnya cerah banget, penuh bintang, dan itu kayak wow, itu kayak benar-benar bermakna sih sampai sekarang. Itu kapan sih Kak, kalau boleh tahu? Itu bulan
Juli, waktu masih libur sekolah kayaknya. Tahun kemarin bulan Juli ya. Iya. Dan itu benar-benar kayak berasa banget sampai sekarang masih keinget gitu. Iya. Oke, pesan Inspira tadi kita sudah membahas tentang tantangan besar, kemudian gimana apa sih dampak positif apa yang bakal kerasa di sekolah ataupun di masyarakat, dan juga barusan kita sudah cerita-cerita tentang pengalaman yang Kak Anjani dan juga Kak Satria lakukan selama ini. Nah, Pesona Inspira setelah ini jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Masih bersama Davina dan juga Amai, dan juga pastinya masih bersama dua narasumber hebat kita dari Forpis Wonosobo. Hari ini kita udah ngobrolin banyak banget hal mengenai jadi first aid itu keren. Ternyata jadi penolong pertama dan penolong utama dari awal-awal teman-teman dan banyaknya pasien-pasien itu ternyata hal yang keren ya. Nah, kita udah ngobrolin sama dua narasumber kita. Yang pertama ada Kak Anjani dan juga ada Kak Satria. Nah, kan kita udah ngobrolin banyak sekali hal. Kalau gitu aku mau dong dengerin pesan dan kesan kalian selama kita ngobrol di sini, dan juga pesan-pesan nih buat Pesona Inspira agar semuanya bisa menjadi first aid atau semuanya bisa mengenai dasar-dasar dari penolongan pertama gitu. Boleh dari Kak Anjani atau Kak Satria dulu? Oke, dari Kak Satria dulu boleh. Kesannya mungkin menolong sesama itu ya merupakan kebahagiaan ya bagi diri sendiri, apalagi kalau berhasil menolong dari awal sampai akhir, sungguh luar biasa. Terus ya pesannya, kalau ada yang butuh pertolongan jangan lupa ditolong, karena kan menolong sesama adalah seni menolong diri sendiri di kemudian hari. Asik, menolong sesama adalah seni menolong diri sendiri di kemudian hari. Kalau dari Kak Anjani ada nggak? Ternyata perjalanan sebagai PMR udah sejauh ini, dan pertolongan pertama udah kayak makanan sehari-hari, jadi kita jalani aja. Oke, kalau tolong menolong tuh udah jadi makanan sehari-hari. Oke, aku sebenarnya sangat amazed sama cerita-ceritanya kalian, karena ternyata untuk jadi PMR, jadi Forpis itu tuh bukan hal yang mudah, bukan hal yang kayak sepele gitu tuh, enggak, karena dasar-dasarnya pun ada banyak banget ya ternyata yang harus dipelajari. Kemudian juga tadi diceritakan kalau misalkan ada banyak sekali tantangannya, mungkin dari waktu mengajari teman sesama teman gitu, terus kemudian juga ada ketika memang pasiennya lagi banyak banget ya Kak ya. Itu ternyata banyak sekali cerita-cerita yang menarik dari dua narasumber kita hari ini. Dan karena waktu kita sudah hampir 1 jam ya, ini sudah 1 jam kita ngobrol bareng sama dua narasumber hebat kita ini sudah waktunya narasumber kita ini pamit undur diri kepada seluruh Pesona Inspira. Nah, kalau sebelum pamit undur diri nih, aku boleh nggak dengerin closing statement dari kalian berdua? Atau yang tadi? Atau yang seni menolong orang lain adalah seni untuk menolong diri kita sendiri di masa depan gitu. Itu tadi bener gak? Atau itu adalah closing statement tadi gitu? Iya sih. Oh iya. Oke, kalau misalnya dari Kak Anjani ada lagi nggak? Yuk belajar first aid karena kamu yang pertama, bukan yang kedua. Asik, kamu yang pertama bukan yang kedua, apalagi jadi yang kedua gitu ya. Kamu satu-satunya gitu ya. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada Forpis Wonosobo, terlebih kepada Kak Anjani dan juga Kak Satria yang sudah berkenan hadir hari ini untuk mengikuti atau mengisi talk show bersama Davina dan juga Amai dalam Sapa Komunitas. Semoga kita masih bisa bertemu di talk show berikutnya ya. Gak trauma kan? Pastinya semoga ini menjadi pengalaman baru buat Davina mengenai apa itu Forpis, tugas-tugasnya, dan ternyata jasa di balik orang-orang itu tuh sangat hebat. Ada orang-orang di balik pertolongan pasien yang seabrek itu tuh ada orang-orang hebat yang pastinya terbekali dengan baik oleh Palang Merah Indonesia, iya.
Oke, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi mungkin di talk show berikutnya. Dan untuk seluruh pesona Inspira, tenang aja karena Davina sama Amai juga masih di sini sampai nanti pukul 5 sore menemani pesona Inspira dengan lagu-lagu ala Gen Z-nya nih. Nah, setelah ini akan aku putarkan satu lagu. Ini adalah lagu request lagi nih dari Ragil. Ada lagu request Gajah nih. Dia emang sangat-sangat mendengarkan nih dari tadi, makanya nih mendengarkan mengenai apa itu first aid. Semoga ilmunya yang tadi disampaikan itu bisa menyerap ya ke seluruh pesona Inspira yang sedang mendengarkan. Oke, nih ada satu lagu Tulus yaitu Gajah.